bahwa dunia itu memang singkat, bahwa dunia itu memang pendek, memang sedikit, memang terbatas. Apa yang di dunia ini Bapak Ibu serba pendek, serba sedikit, serba terbatas. Mungkin Ibu masih ingat tuh hari pernikahan Ibu tuh. Sekarang Ibu sudah punya cucu pula tuh. Berarti sudah lebih 30 tahun Ibu menikah namanya tuh. Itulah dunia, singkat, pendek, sayang cepat. Tuhan namanya itu dikasih penyakit tuh. Makanya kalau tidak tobat juga, tidak segera juga, Allah dengan caranya lagi mengampuni kita. Dikasih musibah. Itu pintu terakhir. Supaya kita pulang menghadap Allah dengan tenang. Karena kita sudah di masa-masa menunggu jatuh. Karena sudah masa layu, kuning sudah. Menunggu jatuh. Dan itu rahmatnya Allah. Allah tidak membiarkan kita menderita di akhirat. Di dunia Allah potong-potong tuh. Lewat penyakit-penyakit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hadid, ya, surat 57, ya, surat Al-Hadid ayat 20 sampai 22, ya, surat Al-Hadid. Kita baca ayat 20 dulu ya, surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal auladi. Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling membanggakan di antara kamu, dan saling berlomba banyak harta dan anak cucu. Kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun lalu menumbuhkan tanaman, lalu tanaman itu menjadi hijau, yang hijaunya mencengangkan mata, yang mencengangkan orang yang memandangnya. Kemudian tanaman itu berubah warna, ya, dia kemudian kering, engkau lihat dia menjadi kuning, lalu dia pecah, hancur menjadi sampah. Dan di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keredaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, itu artinya ya. Kita bahas ayat 20 dulu. Jadi ayat ini Bapak Ibu, Allah menjelaskan tentang perumpamaan dunia ya. Allah membuat kehidupan dunia ini dengan satu perumpamaan, yaitu tanaman, ya. Tanaman awalnya tak ada, lalu tiba-tiba hujan turun, tanah yang awalnya kosong tiba-tiba ditumbuhi oleh tanaman. Tanaman itu kemudian hijau dan orang mengagumi, ya, orang terpana karena indah hijaunya. Tapi setelah hijau dia kemudian mulai kering dan menguning. Nah, setelah dia kuning, dia akan jatuh, hancur kembali dan hilang kembali dia seperti tak pernah ada. Kira-kira begitulah Allah bikin perumpamaan kita. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan dunia ini Allah menyebut ya,
itu dimulai dengan adat kasar namanya, an-nama. An-nama. Nah, dia hanya sesungguhnya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu ketemu pola kata begini, ini namanya kasar. In-nama atau an-nama. Arti kasar itu singkat, pendek, terbatas. Itu kasar. Kasar. Ibu kalau salat dalam safar, yang 4 jadi 2. Apa namanya itu? Kasar ya. Disingkatkan, dipendekkan. Itu kasar artinya itu. Ya, jadi kasar itu pendek, ya, terbatas, hanya itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat tentang penerima zakat, surat At-Taubah ayat 60, ya, nanti baca di At-Taubah 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya, ada 8 ya. Kenapa zakat penerimanya pakai innama? Maksudnya terbatas hanya pada yang 8 itu saja. Jadi ibu bapak kalau berzakat ke masjid ya tidak sah, karena tidak masuk yang 8 tadi. Ada juga tuh ibu-ibu apa-apa, saya berzakatnya ke masjid saja Ustaz, supaya barangnya bisa terpakai lama. Kalau dikasih ke orang habis dimakan. Ya zakat memang untuk dimakan. Kalau untuk pakai lama itu wakaf namanya, tidak zakat itu. Nah zakat itu 8 itu tidak lebih, tidak boleh lebih, tidak boleh di luar yang 8, tidak sah. Itu maka innama, gitu ya. Jadi ketika Allah mengatakan kehidupan dunia itu dengan kata annama, kasar, di situ sudah tersirat makna bahwa dunia itu memang singkat, bahwa dunia itu memang pendek, memang sedikit, memang terbatas. Apa yang di dunia ini Bapak Ibu serba pendek, serba sedikit, serba terbatas. Dah itu. Ibu rumah ibu tanahnya berapa? Ya paling 300 meter, itu loh kayu tu mah. Ya ada yang biasa-biasa saya 120, ya ndak 90. Kalau dapat ibu tanah 300 meter rumah ibu lah kayu, kadang ibu nemu tu. Ya dah. Apalagi kalau sampai 500 meter tu lah kayu tu. Di sorga itu semiskin-miskin manusia dia punya lahan 10 kali dunia. Itu semiskin-miskin manusia ya. Kata Nabi yang paling terakhir masuk sorga, yang paling terakhir masuk sorga dari penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Tuh. Penghuni sorga yang terakhir itu yang penghuni neraka yang terakhir keluar. Nah untuk yang terakhir itu diberikan luas wilayah, tanahnya emas 10 kali dunia. Bayangkan yang duluan tuh. Kalau di dunia ini kita dapat ya segini lah, 500 meter, 200 meter, itu 1000 meter itu udah hebat tuh. Ya toh? Itu kenapa kehidupan dunia disebut annama, kasar, serba sedikit, serba pendek, serba terbatas. Terbatas semuanya ibu, ya toh? Semuanya ada limitnya. Itu makanya disebut dengan annama. Annama itu artinya kasar. Kasar itu pendek, sedikit, ya toh, terbatas. Begitu toh. Bapak ibu ada makanan di rumah, semeja makanan. Paling dimakan sapiriang tu nama nuang-nuang saja lihat ada tu. Memang habis semeja tu? Enggak lah. Karena terbatas tadi, kasar namanya. Kalau di sorga ibu, makan kok tidak berhenti. Kata Nabi, 1 buah di sorga tu kalkilal segadang gunung. Tu cik buah tu salak segadang gunung Kerinci ibu, salak tu. Rambutan segadang gunung Merapi ibu. Ibu makannya tidak berhenti, itu tidak ada kanyang. Tu maka di sorga tu makan tidak terbatas, tidak kasar, gitu ya. Ibu banyak pun ibu dapat harta, penggunanya terbatas juga. Ibu bikin rumah besar rumah ibu. Memangnya sampai lalu ibu berguling-guling sepanjang rumah tu? Enggak lah, seketing. Kasar namanya tu. Terbatas gitu. Apa balioto Alphard. Emangnya apa kamu dipindah duduk di tu? Enggak duduk saja.
Yang di belakang kosong karena terbatas. Nah, itulah kenapa ketika Allah bicara tentang dunia, Allah mulai dengan kalimat kasar, kata kasar, annama, untuk menunjukkan memang dunia itu sedikit terbatas, ya, ada limitnya dan sangat ya remeh, gitu ya. Kasar itu ringan, maka dipendekkan, ringan dia, gitu ya. Nah, lalu kemudian al-hayatud dunya. Nah, jadi Allah menyebutnya al-hayatud dunya, bukan ad-dunya ya. Al-hayatud dunya. Jadi ad-dunya ini Bapak Ibu bukan nama, tapi dia sifat dari al-hayah. Ini namanya yang diberi sifat ya, mausuf namanya atau man'ut ya. Ini namanya man'ut nih. Yang diberi sifat itu man'ut. Ini namanya na'at, sifat. Jadi dunia itu sifat, bukan nama. Ad-dunya itu superlatif, sifat yang menunjukkan paling untuk perempuan. Kalau laki-lakinya adna. Nah, ini laki-lakinya nih. Kalau laki-laki paling adna, kalau perempuan dunia. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, kata adna itu artinya salah satunya itu arti adna itu dekat dan cepat. Nah, coba nanti baca surat Al-Ahzab ayat 9. Surat An-Najm ayat 9. Nih 53 ayat 9. Nah, nanti baca di surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya. Jadi dunia itu bentuk muannas dari adna ya. Kalau adna laki-laki, kalau perempuannya dunia. Terus kata sifat namanya itu. Paling artinya. Nah, di surah An-Najm ayat 9, fakana qaba kausaini au adna. Nabi diajak jalan-jalan oleh Jibril, Isra dan Mi'raj, naik ke langit. Nah, Nabi dan Jibril itu sangat dekat. Seperti busur panah atau lebih dekat. Nah, lebih dekat itu bahasa Arabnya adna. Nah, di sini ada kata adna ya. Yang artinya lebih dekat atau pendek. Nah, gitu. Jadi adna itu artinya pendek. Pendek ya. Pendek. Nah, dunia ini bentuk muannasnya namanya nih, bentuk perempuannya ini. Kalau laki-lakinya adna tadi. Kenapa dunia diberi sifat? Ini bukan nama ya, sifat. Kenapa dunia disebut dunia? Karena sifat dunia itu dekat dan pendek. Dekat, pendek. Yang kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. 60 70 itu tidak lama, pendek itu. Ibu-ibu sekarang sudah 60, rasanya baru kemarin masih anak-anak. Iya, masih ingat tempat bermain di mana dengan siapa, masih ingat. Sekarang sudah nenek-nenek. Karena memang adna, dunia itu pendek, singkat, cepat. Kita tidak sadar sudah berlalu sekian puluh tahun, saking singkatnya, saking cepatnya. Dari minggu ke minggu ini singkat Ibu. Rabu ke Rabu, Ibu Rabu kemarin ke Rabu sekarang rasanya kok baru kemarin Rabu balik. Ibu baru bangun tidur, sebentar lagi tidur lagi itu. Baru tidur udah bangun lagi itu. Begitulah dunia tuh Ibu. Makanya kita kadang-kadang sering kaget. Ya toh. Oh, mundang warale, siapa warale? Ambo, menantu. Ambo menantu. Lah menantu lah Ibu. Patang kau menikah baru lah 30 tahun dia menikah patang aja ya. Karena pendek, 30 tahun itu pendek. Pendek 30 tahun tuh Ibu. Ibu rasanya mungkin Ibu masih ingat tuh hari pernikahan Ibu tuh. Sekarang Ibu sudah punya cucu pula tuh. Berarti sudah lebih 30 tahun Ibu menikah namanya tuh. Itulah dunia, singkat, pendek, cepat. Makanya di awal sudah disebut an-nama, pendek. Ini juga disebut dunia, pendek lagi. Itulah dunia tuh. Pendeknya Ibu. Ibu putar sabantari mati yo. Iya.
Ndak kalau lama putar-putar lah, kau percayalah kamu. Apalagi yang lah pensiun tu putar-putar agak 2 tahun 3 tahun hilang lah tu. Ya. Itulah disebut dunia ya. Pendek dan singkat tadi. Nah, singkat dan pendeknya dunia itu Allah sebutkan hanya 5 tahap. Hanya 5 tahap. Itu perumpamannya, 5 tahapnya. Tahap pertama, nih ada 5 tahap. Tahap pertama disebut dengan tahap laibun. Ya, saking pendeknya itu. Hanya 5 tahap saja. Satu namanya laibun. Ini tahap pertama nih, tahap laibun. Jadi laibun itu artinya bermain-main. Ini masa kanak-kanak. Ya, masa laibun. Cuma cari cucu ibu rumah ndak bermain saja kerjanya. Diajak ke mall main, ke pantai main, di rumah mainan, main saja. Asal lalu orang menjual mainan nyok ajar gitu. Macam itulah tu. Ini tahap pertama nih Bu ya. Semua orang pernah melalui ini masa bermain-main. Masa main-main, bawa main saya. Memang itulah kerajaannya. Dan kita semua sudah melewatinya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka main-main itu terlambat ibu tu mah. Dulu lah, kini main-main aja lah kok. Ya tu. Masuknya lah lewat. Gitu. Ada juga ibu-ibu kok. Aduh suka main-main bagi. Apa-apa kok lah pensiun main-mainnya kerja. Main domino, main kowa, ya kan? Main HP, main game. Aduh ibu-ibu kok lagi kau main game juga pakai. Itu dak masuknya ibu main-main game tu itu. Ya tu. Dah lewat masuknya tu mah. Aduh suku apa-apa kok dari pagi sampai sore duduk di lapau di posko tu main sekeraja. Orang pemain tu ibu, makuk je bermain, dia akalnya kurang. Iya. Anak-anak mangga bermain. Akalnya maka dak wajibnya salat lah. Maka dak wajib dia beribadah kerana akalnya luncukui. Tu bermain kerajanya dia akal luncukui makuk main tu. Kau lah pensiun bermain je lah. Berhentilah Pak main-main tu lah. Ndak situ tampik lah. Kalau apa lah pensiun kau, siko tampiknya. Serius lah, ndak main-main di situ je lah. Ya tu. Aduh apa kau dari pagi sampai sore duduk di posko, duduk di lapau, galak main. Ndak masuknya tu. Masuknya lah lewat tu. Laibun. Aduh dulu masuknya, masuk kanak-kanak. Nah. Lah datang setelah masa laibun habis, datang lagi masa lahun namanya. Lahun ini masa bagurau, bagara, bagalui, galak. Tu saya kena jawab tu mah. Tu masuk puber. Masuk SMP, galak, galui, garah. Cari anak-anak SMP ni budak bagalui je kerajanya. Sumayang bagalui je. Bagalui saya, bagara saya, galak saya. Tu adalah masuknya tu ibu, tu masalah hun namanya tu. Iya. Masa bagalui, bagara, bagalui, tu. Ada masuknya. Jadi kalau anak-anak SMP tu kerajonya huru hara, bagara, bagalui, ya memang tu lo masuknya. Bapak ibu sudah lewat pula. Aku ada ini galui kini kau lah terlambat, dah galui aja lah. Kalau semua ibu kau dah galui kerajo lah, galui dah lewat. Ya tu serius lah gitu ya. Tu masa lahunnya ada masuknya. Dan tu ada masa akhirnya. Lah habis masa lahun, datang masa zinah namanya. Zina ni masa berancak-rancak. Zina, berhias. Aku masuk SMA ibu. Masuk SMA aku wak yo sabana bantu rancak, gagah. Tu puncaknya tu ibu. Puncak rancak. SMA kuliah tu puncak rancak tu. Iya, ada masanya orang di puncak gagah, puncak rancak. Ibu-ibu panah rancak dulu. Kini lain rancak tapi siso saya lain nak coba dulu lah. Iyalah. Hendak mungkin ibu rancak taruh je lah. Maka ada masuk ibu dulu bacamin panjang saya kan. Bacamin. Ya kan kamari buat camin.
Nampak oto tagak bacali iri camin oto tu. Kerana memang rancak. Memang rancak. Anak-anak SMA tu cari budak rancak-rancak tu. Berjalan berancak-rancaan itu ya. Kadang tak rancak mati ke rancak-rancaan itu. Mengecek berancak-rancaan. Carilah anak-anak SMA tu kalau mengecek di budak berancaknya tu. Emang masalah wallah. Mas bola gitu Allah. Itu anak-anak SMA tu. Ibu-ibu kan tak cetuk ngecek lah. Kadang ibu-ibu cetuk ngecek terlambek tu maknanya masuknya lado dulu. Kalau anak-anak yang SMA tu citu, ya memang itu masuknya. Cuma ada masuknya masuk zina tu ada loh. Semua orang pasti melewati masa-masa itu. Masa di puncak rancak, di puncak gagal tu maka ibu dulu kalau sehari tak mencelik camin tak apa rasa hari ke kurang rasanya. Dulu begitu tu. Kalau kini ibu dah mulai malai bercamin. Kau bercamin celik-celik jauh saja. Ya. Sabantali ibu takut ya camin itu. Yalah, awak pun takut mencari awak apalagi orang. Ya tu. Tapi kita pernah mengalami masa-masa zina dan tu ada masanya. Bapak-bapak ni pernah gagah dulu tu, pernah gagah. Saya pernah mamak saya tu waktu saya masih kecil itu mamak saya tu di Bujang itu sore itu kalau di kampung mandi di batang air tu Pak. Pulang mandi itu hanya pakai serawa jabra itu Pak yang mengiping-iping kaki itu. Ya. Kalau bajalannya mengiping-iping kaki itu. Aku sampai kok. Tu pakai baju kemeja tu Pak. Wah buka buahnya 3 Pak. Harus buka buahnya Pak. Pak nampak bidang dado tu. Tu rambut Pak Ibu. Babekona. Ndak jadi Pak. Nyo harus patarik modeko lah. Pak jambul nama tu mah. Dok tanggung gagahnya tu kalau mau itu tu tanggung gagah tu Pak. Kini ndak ada lah. Lah modeko. Memang masuknya tu dah lah lewat tu. Dan dak lama Pak sabantanya. Sabanta mana masuk tu nya. Ya. Setelah datang masa zina habis, datanglah masa tafakhur namanya. Tafakhur ini masa membangga-banggakan capaian. Ini usia 40 tahun lah kira lebih. Ya, kalau ini masa 0 sampai mungkin 10. Ini masa 11 sampai mungkin 16. Ini masa 17 ini. Ya sampai kemudian masa 35 lah zina itu. Ya. Kalau sampai 10, itulah masa tafakhur, masuk membanggakan sukses. Kau masuk puncak karir kau. Piti banyak, jabatan lah mulai mentereng, awak lah dikenal orang. Mau diambil kini kau tafakhur namanya. Masuk di puncak, nyumua sampai 10, sampai 45 tu masuk puncak. Ya tu. Sedang apa-apanya. Sedang mapan-mapannya tu. Itu makanya apa-apa umur-umur sampai 10 kau banyak yang selingkuh. Banyak tu Pak. Kalau mau dekor selingkuh leh. Kamu leh. Lah pensiun. Piti tak ada leh. Yang model-model semua ambo ko karena di puncak karir. Ya, PT sedang banyak, karir sedang mapan, status sosial sedang mantap, sedang di puncak karir. Banyak orang yang nepu tu. Ada masuknya tu makanya orang pergi cara reuni tu pergi tafakhur tu. Kadang yang pergi reuni ko rata-rata yang sukses. Yang auto rancak, rumah rancak, PT banyak. Yang gagal tak mau pergi reuni, dia akan diceritain kurang. Nyo reuni ko mencari tuan sesuatu. Ada masanya tu. Itu masa-masa jayanya kita tu. Ada masanya, semua orang pada masa itu. Tapi tu tak lama pula. Sampai usia 55. Sudah di atas 55, datang masa terakhir. Namanya takasur. Aku lah datang 56. Masuk takasur namanya. Takasur ke ibu, lah mulai metong-metong bara banyak aset, bara banyak cucu. Gitu tuh. Jadi kalau ibu lah ditanya, "Manga ibu kok hilang saya, tak nampak saya seminggu petang." Pengen mencari cucu. Berarti tak ada lagi tu terakhir tu.
Kalau lah urusan ibu, urusan cucu, habis. Itu fase terakhir tuh. Kalau lah urusannya anak cucu lah, itulah terakhir tuh. Berarti pendek. Cuma segini. Cuma 5. Tak lebih dari 5. Cuma 5 tahap saja. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke level takasur, berarti habis sudah. Itu tandanya game over. Ya karena permainan mulainya kan. Setiap permainan ada limit tak? Ada. Masa permainan tak ada limit? Pasti ada endingnya, finishnya. Dan finishnya takasur. Ibu-ibu yang lama urus cucu, sudah selesai itu Pak Ibu. Ya itu menunggu peluit panjang dibunyikan ibadat permainan. Nah iyalah. Itu makanya Bapak Ibu yang lah di atas 65, kok batenya 65 nya Ibu 63 nya kah? Dari 56 ke 63 kok tengkangnya 7 tahun nya ke Ibu. Makanya Ibu yang lah di atas 65 itu selalu kalau bertemu dengan kawan-kawan yang sebaya, yang ditanya tu pasti siapa lagi yang masih hidup. Enggak betul? Ibu bersobok kawan sama SMP dulu. Kok lah 65 rumah 70 dah. Tu bertanya mah, si anu le duitnya lai. Bila mati tu. Oh. Si anu lah mati je tu mah. Mati je. Dan si anu tu lah mati je. Tu saya yang tinggal le awak sudu le. Mati Bapak Ibu dah lama le tu ya. Dua tu salah satu ikut tu mah. Kemarin tetangga saya Pak Ibu. Seminggu yang lalu saya ada acara ke Jambi. Saya nak datang tu. Ada acara ke Jambi. Hari pagi berangkat saya ditegur tu. Mana Ustaz? Ke Jambi. Ya hati-hati di jalannya ya. Saya sampai di sana langsung telepon. Udah meninggal. Sedang memandikan mobil. Tak ada sakit memandikan mobil. Usia 63 tahun. Pas 63 tahun matinya. Ya memang begitulah. Kalau sudah urusan cucunya kerajaanlah mengasuh cucu rumah lah itu hari. Jadi kalau ibu lah urus cucu, hati-hati tu. Itulah akhir namanya tu ya. Nah, Allah bikin perumpamaan. Kehidupan yang ini seperti tanaman. Kama sali ghais. Ghais artinya hujan ya. Seperti tanaman. Awalnya tanah kosong, tak ada sesuatu, tiba-tiba hujan turun, muncullah dari bawah tanah itu, karena pecah biji-bijian yang tersimpan di bawah tanah itu, muncul tanaman. Lalu tanaman ini tumbuh, makin indah sampai di puncak hijau. Fa'ajabal kufara nabatuhu. Hijaunya itu membuat orang kagum du indahnya tanaman ini. Udah? Tapi di puncak hijau itulah tanda dia akan berubah menjadi kuning. Kalau sudah di puncak hijau, itu tanda dia akan berubah kuning. Nah, setelah kuning itu dia akan layu dan jatuh kembali menjadi sampah. Akhirnya hutama. Nah, akhirnya dia hancur kembali menjadi tanah seperti tidak ada pula. Dulu dia tak ada, lalu dia muncul, lalu dia hijau, dikagumi orang, layu, balik jadi tanah, hilang balik seperti tak pernah ada. Begitulah kita tu Ibu. Dulu Ibu di mana? 100 tahun itu di mana? Tak tahu kita. Lalu pertemuan air bapak ibu kita, muncul kita. Tumbuh, lucu, gagah. Di puncak gagah dikagumi orang. Yo sabana hebat, yo sabana santiang, yo sabana samporono. Datang disalami, pulang dilapih, dibentangkan karpet merah. Masya Allah hijau. Tapi kemudian dia jadi kuning setelah itu. Dan kuning sudah jatuh jadi sampah. Kata Allah, semua orang itu akan akhir hidupnya akan berakhir menjadi sampah. Suka tak suka. Bapak Ibu semua saya akan menjadi sampah pada waktunya. Sehebat dan segagah apapun kita di masa lalu, pasti semuanya jadi sampah. Pasti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah di puncak hijau, hati-hati. Itu tanda akan kuning tuh. Saya ini sedang di puncak hijau, sebentar lagi kuning.
Kalau bapak ibu lah Kuniang. Pasti, carilah bantu lah Kuniang. Kuniang. Cuma kau lah menyanda. Yang menyanda kau adalah Kuniang, kau ibarat tanaman lah 3 robo saja itu. Begitulah cerita hidup kita. Awalnya tak ada, akhirnya hilang. Hilang. Ibu menunggu waktu hilang saja. Kalau normalnya Bapak Ibu mungkin dalam waktu 10 tahun ini tidak seberapa lagi kita yang tinggal nih. Normalnya tuh akan hilang semua. Pada akhirnya jadi sampah. Makanya Bapak Ibu kalau mati ditaruh di air dingin enggak? Air dingin itu sampai saruk enggak? Nah, itu maka Banten ke situ tuh ada saruk. Ya makanya diinjak-injak. Yang diinjak-injak tuh sampah tuh. Saya Bapak Ibu kalau mati, saya gubernur mati. Orang melayat saya itu tidak bertanya itu, lah mandi gubernur, lah mandi Pak Doktor, lah mandi Pak Sofian, Pak Ustaz. Dah, nama pun tak disebut orang. Gimana orang bertanya? Lah mandi mayat, mayat itu sampah. Cuman bahasa Arab mayat. Mayat kok bangkai artinya, bangkai kok saruk. Nama kita pun tak disebut, padahal kita pernah dimuliakan, dipuja. Semuanya akan diinjak-injak Ibu. Sehebat apapun kita, buktinya kita semuanya berakhir jadi sampah. Pasti itu Ibu. Ya. Itu makanya ibu-ibu yang lah 56 kata itu, jangan sibuk-sibuk berbadak je leh. Allah lah tu. Ya, jangan skincare je leh. Ya. Kalau semua ibu ku apa banyaklah berwuduk leh gitu. Jangan skincare. Kami pun tak lo peduli bana lai bantu ibu komodeko kami lah pasrah saudara tu. Tak jadi penyakit di kami lah gitu. Aman lah. Sama ibu-ibu apa-apa ku ibu jangan camel lo lai. Ya toh. Ibu yang sampai puluh tahun ke bawah tu skincare dah lah perawatan. Kau banyak pelakor gini. Paralu ibu gak glowing. Ya, banyak pelakor. Lah model-model kau ada ke melakor kau, tak dong ke melakor lah kau. Di agen ke orang tak murah ni mau lah kau tu. Makanya ibu jangan sibuk-sibuk skincare lah muli 56 kau lah. Apa banyak berwuduk lah, apa banyak zikir. Itulah. Memang lah masuk menanti-nanti itu tu. Jadi sarok. Lagi ni ibu juga besok ibu kalau mati wajah ibu tu yang ditaruh di tanah tu. Semua badan kita dibungkus kecuali wajah. Karena wajah kita dibuka dan ditaruh di tanah. Kenapa? Karena ulat belatung akan memulai dari sini. Ulat dan belatung tu mulainya dari sini. Dari pipi ibu tu yang dirawat puluhan juta tu. Kerugi ibu tu. Kalau ibu bangun kemimpak ibu ke masaji ke anak yatim, wajah ibu di akhirat tak tanggung berseri-serinya. Habis itu badak-badak puluhan juta ibu. Dimakan cacing sudahnya. Rugi ibu nama itu. Allah lah tu jangan kapo je lah kak. Tapi orang rumahmu yang bersuruh je perawatan itu. Memang begitulah. Kalau lah ibu yang lah 60 ke ya ala kadar salah lah. Ya kan, bodoh badak bari salah lah itu. Ya tu. Ayah nak apa-apalah. Ya kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami kan berpahala juga tu. Ya itulah. Tapi begitulah kehidupan kita. Nah kata Allah, kalau kamu mati, matinya jadi sampah tu maksudnya tu. Kalau kamu mati berakhir, hanya 2 yang kau dapatkan, tidak ada pilihan ketiga. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallah wa ridwanun. Coba perhatikan redaksinya ibu ya. Allah memulai mendahulukan khabar namanya itu fil akhirati. Fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun. Ya, wa maghfiratun. Ini namanya khabar muqaddam. Dalam bahasa Arab begitu. Predikatnya didahulukan yang harusnya di belakang. Kalau normal kalimatnya al-azab al-syadid wal maghfirah fil akhirah. Tapi tidak fil akhirah
azabun syadidun wa maghfirah. Dalam kaidah bahasa, kalau didahulukan yang harusnya di belakang, itu maknanya hasar atau kasar. Bahwa di akhirat tidak ada pilihan ketiga, yang hanya ada dua. Kalau tidak diazab atau dapat ampunan dan keredaan Allah. Tidak ada pilihan ketiga itu, Ibu. Yang ada hanya dua pilihan, azabkah atau ampunan dari Allah. Tuh. Karena itu di ayat yang ke-21, di ayat 21-nya itu Allah perintahkan kita sabiku ila maghfirah. Ya. Kata Allah, berpaculah kamu mendapat ampunan Tuhan. Ini ya. Berpaculah kamu mendapat ampunan Tuhan dan sorga yang lebarnya ka'ardis sama'i wal ard, selebar langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan Allah nih. Kalau Bapak Ibu sudah memasuki masa-masa kuning, masa yang sudah di atas 50 kuning itu, maka Ibu Bapak jangan berpacu juga dengan dunia. Karena masa berpacu dengan dunia sudah selesai. Allah tidak menyuruh lagi urusan dunia itu. Yang harus Bapak Ibu pacu ketika sudah masa-masa kuning, ampunan. Berpaculah mencari ampunan Allah. Karena kita sudah menunggu waktu jatuh. Sudah. Maka yang perlu diburu tidak dunia lagi. Saya heran ada orang sudah pensiun mencaleg juga. Sudahlah. Yang sudah pensiun urusannya sudah. Dunia sudah selesai untuk kita. Saya tidak melarang ya. Kalau memang ibu bapak melihat di sana ada peluang kebaikan, silakan saja. Tapi kalau hanya dunia yang dikejar, tidak saatnya lagi. Sudah selesai. Kata Allah, sekarang saatnya kalian berpacu mencari ampunan Tuhan. Tuh. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berpacu dengan ampunan? Kenapa kita harus musabaqah itu paling dulu, musabaqah, berlomba. Artinya tidak boleh lambat, tidak boleh santai itu. Kenapa kita harus berpacu, Bapak Ibu? Satu, karena memang kita tidak tahu lagi kapan ajal datang, karena sudah memasuki masa injury time. Tidak tahu kita kapan datangnya ajal kita. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau di sore hari, di pagi hari, jangan tunda taubat di sore hari. Karena belum tentu kamu melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan taubat di pagi hari. Belum tentu kamu membuka mata di pagi hari. Betapa banyak orang tidur tak bangun. Betapa banyak orang di pagi hari tertawa, sore sudah jadi bangkai. Tak sedikit tu Ibu. Apalagi sebab-sebab kematian terlalu banyak. Terlalu banyak. Jangan Ibu kira memang sehat-sehat aja mati. Tidak. Tidak sehat-sehat, oh panjang umurnya. Tidak lah tu. Oh rajin olahraga tu ke panjang umur, tidak ada cerita itu. Tidak ada hubungannya. Olahraga sedang senam tu mati. Ya, sedang bersepeda mati bagai. Tidak ada tu pemanjang, tidak ada. Yang memanjangkan usia tidak ada. Karena sudah dipatok antara 60 sampai 70. Makanya berpaculah. Jangan terlambat. Ya. Itu kenapa kita disuruh berpacu? Karena kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Itu makanya Nabi ajarkan satu kalimat itu supaya kita aman. Baca Sayyidul Istighfar pagi, baca Sayyidul Istighfar sore. Kalau dia baca pagi mati menjelang sore masuk surga, ya yang baca sore mati menjelang pagi masuk surga. Karena kita mati kalau tidak siang malam. Ibu kalau tidak mati siang kini malam ikut tu. Tidak mati malam siang besok tu. Bacalah Sayyidul Istighfar tu bila kau matilah. Baca pagi mati menjelang sore, alhamdulillah. Tidak mati sore, baca sore, mati menjelang pagi, alhamdulillah. Tidak tahu kita ajal kita datang tu Ibu. Ya, jangan dikira orang sehat tu lama, tidak. Orang lah tu yang masuk rumah sakit tiup sabanta, tidak mati-mati je. Ada orang tidak pernah kalau baru ke rumah sakit sehat mati, datang tidak tahu ajal tu. Karena sebab-sebab mati tu banyak. Ibu mungkin terpeleset turun tangga, udah jatuh, palanya pecah, meninggal, kan tidak ada sakit. Ya. Maka berpacu lagi. Bapak Ibu jangan santai-santai je itu.
Ya, toh? Yang kedua, kenapa kita harus bersegera dapat ampun? Karena kita ni hari-hari kita berdosa saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari pagi sampai malam tu berdosa saja pekerjaannya tu. Tak mata, telinga, mulut, tangan, kaki berdosa. Semua kita berdosa. Bapak Ibu, kenapa habis salat kita baca istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa begitu? Habis salat tu. Karena boleh jadi dalam salat tu ibu berdosa tu. Dalam salat bisa berdosa. Iya. Misalnya ibu salat, ya kan, subuh acok tu. Tu pas sujud tu nyo, orang kan baca tasbih. Subah. Onde angoknya kancang tu. Pokoknya makan. Jadi kecil ibu, dia ndak kedakitnya semayang. Ya kan, pamalih pandang gosok gigi. Padahal dia bau nafasnya itu bukan kena malas gosok gigi, ibu, kena penyakit. Ada penyakit, ibu. Ibu lah mulai memponis yang malih gosok gigi, maksiat, ibu. Oh, ibu tak bicara tapi hati ibu tergores tu. Itu namanya as-sarair tu. Ada kejahatan yang tersembunyi di hati. Dan tu maksiat dalam salat tu. Sifat. Ibu semayang di belakang, Allahu Akbar. Cali mukena orang di mungku. Lah ngarapi ibu, lah bakal puyuk kapu pakai je. Pakai ibu dalam hati. Umar rancak oto rancak. Kena aku. Maksiat ibu. Iya. Itu namanya lintasan, itu namanya as-sarair, itu simpan sini. Makanya istighfar tu. Tu maka lepas rancak saf di mungku, kalau saf di mungku nampak orang lewat. Iya. Istighfar tu. Ibu, majlis taklim ni jangan dikira nak berdosa ni. Makanya Nabi ajarkan doa kafarat dulu sebelum meninggalkan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu wa atubu ilaika. Kenapa? Ibu boleh jadi duduk di pengajian ni berdosa. Bisa, apalagi tidak bisa. Ibu duduk dengan ceramah, nampak ibu tasnya agak lain kan, bagabi kawan sebelah. Ibu itu tu dosa tu. Panjang muncung tu macam mana tak? Ada bahasa tu. Bahasanya norak. Tu. Ibu tak ngecek tapi muncung ibu. Dosa tu. Tu maka ibu duduk di pengajian kau je panjang-panjang muncung tak amu lah tu. Maksiat tu. Kadang kawan dah lambat tiba gabi kan. Ibu panjang muncung tu bahasanya ada tu. Tinggal dak masaji tiba kudian darui pamalih mana. Belum tentu dia malas tu. Boleh jadi suaminya sakit dia rawat dulu. Setelah tu dia minta izin ke suaminya pergi datang ke pengajian baru dikasih izin. Kan bisa jadi begitu. Kenapa ibu berburuk sangka dengan panjang muncung itu? Maksiat tu ibu panjang muncung tu. Iyalah. Bisa jadi ibu ustaz berceramah ibu cek di belakang tu. Itu bisa jadi maksiat kan, bisa jadi yang dipakai cek ustaz tu bagai. Ya enggak? Ya jadi maksiat tu ibu. Ya tu. Kalau dia rancaknya enggak apa-apa. Yang bedo nak rancak. Dan kalau ustaz kok enggak malih dia ceramah apa tu, awak salah panjang sarinya dia. Macam-macam tu pikirannya tu. Makanya apa ibu? Istighfar. Tidak ada kita yang aman dari dosa, maka segera kata Allah. Jangan dosa yang hari ini kau tunggu nanti sore. Dosa yang hari ini sekarang. Belum tentu sore kita hidup. Saya belum tentu sampai ke rumah ibu habis zuhur ni. Habis pengajian saya pulang di jalan ditabrak orang selesai. Bukan saya yang nabrak, orang nabrak saya. Tak tahu kita. Makanya saya minta ampun dulu sebelum kita pergi ni. Begitulah segeranya kita dapat ampunan tu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berdosa banyak. Ya tu. Istighfar. Nah, yang ketiga kenapa kita bersegera dapat ampunan? Karena Bapak Ibu tidak akan bisa pulang dan terima Allah tu kalau tidak dapat ampunan. Di surah Al-Fajr ayat 28-29, ya surah Al-Fajr surah 89 28-29 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Tuhan. Siapa yang boleh menghadap Tuhan? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tu siapa? Jiwa yang sudah dapat ampunan dari Allah. Karena Bapak Ibu, dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang, kata Nabi begitu. Al-ismu mahaka fi sadrik, dosa itu membuat hati kita tidak tenang.
Makanya kalau Bapak Ibu mutmainnah jiwanya sudah dapat ampunan, pulanglah kata Allah. Gini, Bapak Ibu dulu datang ke dunia tidak bawa dosa. Tidak ada kita yang datang berdosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang lahirnya bersih. Lalu kita di sini mengotori diri kita dengan banyak dosa. Kalau tidak dihapus itu menjelang pulang, tidak diterima Tuhan tuh. Karena datangnya bersih, pulangnya bersih. Itu makanya qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang tuh kalau sebelum mati dia mensucikan jiwanya. Makanya semua kebaikan yang kita kerjakan tuh selalu menghasilkan ketenangan jiwa. Kenapa semua kebaikan itu menenangkan jiwa? Karena semua kebaikan itu menghapus dosa. Coba nanti Bapak baca di surat Hud. Ya, surat 11 114. Ya. Kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Semua kebaikan otomatis menghapus dosa. Itu makanya Bapak Ibu, kalau salat, tenang hati kita. Puasa, tenang hati kita. Bersedekah, tenang hati kita. Makanya Bapak Ibu kalau rajin bersedekah, biasanya jarang sakit tuh. Makanya kata Nabi, kalau engkau sakit bersedekahlah. Karena boleh jadi karena kita jarang bersedekah tuh hati kita tidak tenang. Karena orang kikir kok biasanya gelisah. Ya, orang kikir kok biasanya gelisah, yang tidak tenang. Itu makanya orang simpilik ke ibu kadang kepayah lalu itu mah. Iya dah. Nyo takut sih ibu, cameh takut itu ciri orang simpilik itu, orang kikir. Makanya apa-apa yang simpilik kok penyakitnya banyak. Ah, kalau apa kok pamurahnya itu jarang sakit tuh ibu. Ah, itu makanya sedekah tuh menghapus dosa tuh. Ibu duduk mendengar ceramah ni hapus dosa kita tuh. Ya, hapus dosa kita. Itu makanya Bapak Ibu duduk dengan penceramah kok tenang hatinya kan? Kok tekan tuh. Yalah, itu tanda hati tenang tuh Ibu. Coba bayangkan Ibu, sakancang kok ambo yomik mengeci bisa lalu kok. Kalau ndak hati tenang mah bisa Ibu tuh. Orang lalu basunti bagi kok lalu. Iko mendeko saja. Ustaz sekancang kok mengecek kok jomik kok. Itu yang lalu sadang pengajian tuh orang-orang pilihan saya tuh Ibu, ndak satu orang. Udah usul itu. Makanya saya kalau jamaah mota yo mau tegur Ibu. Kalau mota aku mau tegur, Bu tegaduh Bu. Tapi kalau yang lalu ndak pernah saya tegur. Kadang yang lalu tuh sedang diampuni Tuhan. Dosanya tak dole tu. Apalagi kalau bakaru sampai lah berasi mana. Nunggu mati ya, mati suruh go langsung itu. Nah, itulah. Nah, itu kenapa kita harus bersegera dapat ampunan. Nah, tapi menariknya di ayat 21 tadi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ya. Wa jannah ya. Jadi Bapak Ibu, sorga itu sepaket dengan ampunan. Itu ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itu kata Allah kan? Berpaculah kamu dapat ampunan Tuhan dan sorga. Berarti sorga ini sepaket dengan ampunan. Maknanya apa? Kalau orang dapat ampunan Allah, pasti sorga. Tuh. Itu kenapa Nabi mengatakan Bapak dan Ibu, orang tidak masuk sorga dengan amalnya. Ya, orang tidak masuk sorga dengan amalnya. Kecuali orang masuk sorga dengan rahmat Allah, kata Nabi. Karena boleh jadi ada orang tidak punya amal bisa masuk sorga. Lalu apa amalnya kalau begitu? Amalnya ya ini, kalau dia sudah dapat ampunan Allah, sorga. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari itu, ada orang yang pernah membunuh 100 orang. Lalu dia datang ke satu tempat untuk bertanya, ada tidak pintu taubatnya? Karena dia ingin bertobat. Disuruh datanglah ke tempat itu, ada orang-orang saleh lagi berkumpul di sana. Ada ustaz, ya, ada orang saleh, ada ustaz yang kumpul di sana. Tanyalah kepadanya, apakah ada tak pintu taubat? Di tengah jalan mati. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya,
Sorga itu adanya di balik ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah dapat ampunan Allah, itu pasti sorganya. Makanya begini, dulu pernah kita bahas, kenapa mati itu prosesnya naik perlahan-lahan. Di surah Al-Qiyamah begitu ya. Kalla iza balagatit taraki. Jadi proses mati itu disebut taraki. Taraki itu artinya naik. Taraki itu artinya naik. Ruqyah. Makanya ruqyah itu artinya menaikkan penyakit. Penyakit itu turun kawak kok. Dinaikkan balik, di ruqyah namanya. Jin tu nya datih tu di langit tu. Turunnya kawak. Dinaikkan balik, ruqyah namanya. Mati itu taraki, karena kata Nabi, mati itu tarikannya dari ujung kaki. Terus hatta balagatil al-hulqum, sampai ke tenggorokan. Ujungnya di sini, ubun-ubun. Makanya setiap orang mati kakinya dingin tuh. Perhatikanlah ibu, kalau tak percaya nanti orang kalau sakarat ibu rasuk kakinya tuh dingin tuh, tak ada danyut tuh dingin. Coba rasuk kaki ibu loh. Kalau lah yange lah mau itu mah itu. Tapi kalau lah dingin ada tobat lah itu. Nah, kenapa mati lambat-lambat? Karena Allah menunggu taubatnya. Itu rahmatnya Allah tuh. Ditarik nyawanya di kaki, tobat dia, diampuni semua dosanya. Sampai nyawa di lutut, tobat diampuni. Sampai di pinggang, tobat diampuni. Sampai di dada, tobat diampuni. Sampai ke tenggorokan, baru pintu tobat ditutup oleh Allah. Itu makanya Fir'aun ditutup pintu tobatnya karena sudah ke tenggorokan. Nanti baca surah Yunus ayat 90. Yunus 90. Itu Fir'aun taubat dia. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Taubat Fir'aun tu, saya percaya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Taubat, cuman tidak diterima lagi karena sudah sampai ke tenggorokan, hulkum sudah. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau orang itu bertobat sampai nyawanya sebelum mencapai tenggorokan, sorga. Iya, memang Allah sebut begitu. Ya, kalau ada orang bertobat, maka yang penting nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Ya, di surah Al-Furqan itu. Ya, kata Allah, mereka lah orang-orang yang diganti Allah semua dosanya ya dengan pahala. Ya. Al-Furqan ayat 6 berapa? Nah, nanti baca di Al-Furqan ini ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat, saya lupa ayatnya. Nih, surah Al-Furqan 70. Nanti baca di surat 25 ayat 70. Ya. Jadi di surah Al-Furqan 25:70, kalau dia bertobat sebelum nyawanya ke tenggorokan, berapapun dosa yang pernah dia perbuat, kata Allah, faulaikal ladzina yubaddilunallah ya sayyiatihim hasanat, ya faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti semua dosanya dengan pahala sebanyak dosanya. Bayangkan rahmat Allah tuh kita Ibu. Ya, Ibu punya dosa 100 juta, tidak ada amal Ibu. Tobat Ibu menjalang nyawa ke tenggorokan, diganti Allah semua dosa itu. Maka jangan putus asa. Bapak Ibu, dosa di masa lalu banyak Ustaz. Dulu ambo dak tantu yo agama lo Ustaz. Lah pensiun ko baru tahun bana Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kan belum sampai ke tenggorokan nyawa kita. Itu sayangnya Allah tuh, maka mati itu lambe-lambe ditarik kate itu. Ya, supaya ada peluang kita bertobat, dan kalau sudah dapat ampunan Allah, jannah.
Itu surga. Itu makanya sifat Allah Ghafurun Rahimun sepaket. Ghafur ampunan, Rahim surga, rahmat. Allah tidak hanya menyebutkan Ghafur saja, Ghafurun Rahim. Bacalah Al-Quran selalu berpasangan tuh. Kalau disebutkan sifat Ghafurun selalu Rahimun tuh, baca di akhir surat ini. Surat Al-Furqan ayat 70 tuh. Itu penutupnya begitu kan? Wa kanallahu ghafuran rahimah. Begitu. Jadi ibu-ibu optimis semua kita akan ke surga. Tapi jangan kepedean. Ya, optimis boleh. Memang begitu, Pak. Selama kita masih bertobat, mengaku salah, datanglah kepada Allah. Ya diampuni semua, diganti dengan pahala. Itulah kenapa Allah kalau kamu berpacu dapat ampunan, surga menantimu. Makanya sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Nah, di ayat 22-nya ada hal yang menarik. Itu Allah bicara musibah ya. Wa ma asabakum min musibatin. Begitu ya. Ayat 22-nya surat Al-Hadid tadi. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabrah, dan seterusnya. Jadi terakhir, ini kata pamungkas ini. Kan kita disuruh dapat ampunan sebelum mati. Kalau Bapak Ibu tidak bersegera dapat ampunan, misalnya Bapak Ibu mungkin santai-santai ya baru, dosa banyak, amal sakete, tidak jauh segera lah. Tuhan yang menyegerakannya lah, supaya diampuni. Bagaimana cara Tuhan menyegerakannya? Didatangkan musibah ke ibu lah, diagi ibu penyakit lah. Maka penyakit-penyakit yang didatangkan ke kita tuh cara Allah menutup dosa-dosa kita. Nanti baca di surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat yang ke-30. Asy-Syura itu 42. Ya. Asy-Syura 42 atau 40? 42 ya. Asy-Syura 30. Yang 42, 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kalau ada penyakit datang, musibah datang menimpamu, itu karena dosamu. Itu pasti karena ibu pada dosa tu. Jadi kalau ibu sakit, banyak sakit, tanda dosa ibu banyak. Iya. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok sakit kan, sakit lutut mungkin. Tanya dia kawan, babu kondisi, iko lantapunin salah lah, tak sehat je lah. Tapunin salah, sebanyak antah salah ibu, apunin salah je deh. Sakit ibu tu karena dosa ibu tu. Pasti dosa ibu banyak tu. Sama kita berdosa semua tu. Cuman ibu selama ini tak segera dapat ampunan. Ibu alunnya tobat lah, tak minta ampun lah. Allah paksa lagi. Tapi caranya menyakitkan. Caranya apa? Dikasih musibah. Nih. Tapi dengan musibah tu kata Allah, wa ya'fu an kasir. Allah memutus banyak dosamu. Alhamdulillah Bapak Ibu tu yang dikasih banyak penyakit di hari tua. Alhamdulillah. Sayangnya Tuhan, ibu dosa ibu banyak, amal sedikit, istighfar kurang, tobat enggak pula. Allah sayang, diputus dosa tu dengan penyakit tadi. Itu makanya Bapak Ibu lau 65 enggak banyak penyakit terasa. Iyalah. Banyak penyakit tu jadi ibu kira buruk itu kebaikan itu. Karena dipotong penyakit dosa-dosa. Kata Nabi, tidak ada satu duri pun yang menusuk seseorang. Ma min saukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Dengan tusukkan duri yang sakit badannya itu membuat dosanya digugurkan oleh Allah. Nah itu. Jadi betul lah ibu-ibu sakit itu, banyak sakit itu, alhamdulillah lah tu. Yang tak sakit rusuh lah tu, yang tak sakit-sakit. Tapi dosa tak dipotong lah tu ya. Ya bisa jadi ibu kau tak sakit, memang tak berdosa lah. Artinya tananglah istighfarnya, lah tobatnya, lah banyak kebaikannya. Ibu yang sakit tu sayang Tuhan tu. Tapi tu jurus terakhir lah. Makanya gini Bu, ada orang baik matinya payah. Tak selalu orang baik matinya mudah.
Bisa jadi ini orang pernah berdosa, Allah hapus dosa itu dengan payah matinya. Bisa jadi ada di antara kita ini udah 3 hari sakarat tidak mati-mati juga, padahal rajin ke masjid ibadah, karena ada penghalang sedikit. Allah putus penghalang itu dengan sakit mati yang dirasakan. Begitu tuh penyakit tuh ibu. Itu makanya Asia binti Muzahim, Asia tuh los ke surga tuh ibu, istri Fir'aun. Los ke surga itu ibu karena hidupnya menderita. Sampai waktu mati itu dihimpit dengan batu besar oleh Fir'aun tuh. Menderita matinya. Dan tapi dengan cara los dia. Sebagaimana Khadijah juga diperlihatkan istana di surga, istananya di surga di hari mati karena menderita. Jadi ibu penderitaan itu biar sajalah. Ya tuh. Sakit ibu. Alhamdulillah. Jadi ibu Pak ke Singapura baru biar siko jadi dokter rakit-rakit salah. Ya baru be aja lah, tapi jangan ibu sampai ke Cina ya baru be enggak usah. Ya tuh kalau baru be itu kan sunatullah, usaha. Tapi penyakit itu ya Nabi Ayub 8 tahun sakit sampai membusuk badannya itu. Minta sehat pun tak mau dia. Istrinya suruh berdoalah engkau kepada Allah, engkau Nabi Allah, pasti diijabah. Tapi Nabi Ayub hanya berkata, Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, penyakit ini karena rahmatnya engkau kepada saya. Penyakit rahmat iyalah karena dipotong dosa kita. Rahmat penyakit itu ibu. Atau maka Nabi Ayub tidak minta sehat dia. Terima aja penyakit itu. Karena belum tentu juga sehat itu baik. Ibu kalau jujur tuh, ibu kalau sehat atau sakit, mana yang banyak lidah ibu berzikir? Ketika sakit ibu, kalau sakit itu, kabar bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehat lah begitu tuh, kemota, saya kan kamari begitu, mana itu? Dah anjak sakit dah. Minimal pintu maksiat tertutup dia sakit dah itu. Kalau orang sakit kita kama-kama le, menuang sedung ada, madoso le, dah doso le. Nyama kau madoso kan kamari berjalan, nyak doso ikut tu mah. Kan sayang Tuhan namanya itu dikasih penyakit tu. Makanya kalau ndak tobat juga, ndak segera juga, Allah dengan caranya lagi mengampuni kita. Dikasih musibah, itu pintu terakhir, supaya kita pulang menghadap Allah dengan tenang. Karena kita sudah di masa-masa menunggu jatuh, karena sudah masa layu, kuning sudah menunggu jatuh, dan itu rahmatnya Allah. Allah tidak membiarkan kita menderita di akhirat, di dunia Allah potong-potong tuh lewat penyakit-penyakit tadi. Gitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang banyak sakit. Itu tanda ibu akan menghadap Allah dengan tenang nanti itu ya. Itu. Kalau nak taubat deh ibu, istighfar lah, begitu. Ini sebenarnya masih ada satu penjelasan lagi tentang ini kalau kita bandingkan dengan surat Ali Imran 133 ini Al-Baqarah Al-Hadid 21 ini nanti mirip redaksi dengan Ali Imran 133 ya, tapi ada perbedaan. Tapi sudah jam aja sangat dua Bu. Itulah dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.